Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Official, dengan Widya tentunya. Kali ini kita akan mengupas masalah pesugihan. Jadi untuk kali ini benar-benar kisah nyata yang kisah nyata itu udah lama sih, udah tahun 2008. Udah lama banget ya gitu kan. Terus sebelumnya yang belum subscribe dulu, like dan share. Jangan lupa komen juga ya. Kisah nyata, kebetulan itu saya melihat sendiri karena posisi itu tetangga saya kan. Dia itu jualan mie ayam, jadi pesugihan untuk jualan mie ayam. Jadi bapak ini panggillah Mas Tono, sebut aja Mas Tono, namanya sih bukan Mas Tono ya gitu. Kita sebut aja Mas Tono. Mas Tono itu jualan itu mie ayam tuh gerobak dorong gitu. Jadi saya waktu itu sih dari saya masih sekolah gitu kan, jualan dorong kayak gitu ya, masih better ya, masih wajar lah, orang jualan gitu kan ya laku. Itu emang enak, rasanya emang enak gitu kan. Waktu itu di zamannya itu emang enak. Terus seiring berjalannya waktu itu sampai saya menikah itu masih jualan mie ayam kayak gitu. Terus sampai masih jualan mie ayam kayak gitu, tapi terus seiring berjalannya waktu, kebetulan juga tetangga sama saya itu buka lapak sendiri, udah nggak keliling lagi gitu kan. Udah nggak keliling lagi tuh, jualannya luar biasa gitu. Makin buka lapak, tapi kan better kita kan lihatnya, iyalah dia kan jualan udah lama, udah keliling kan, udah dari muda gitu, dari anaknya masih santu udah keliling kayak gitu. Begitu di situ kok setai gitu, rame banget gitu kan. Tapi emang sih rasanya nggak beda kayak gitu, rame terus. Ya kebetulan ini kenapa saya bisa cerita, saya itu agak deket-deketnya apa, karena saat itu saya usaha yang kayak beli TV, beli apa, saya yang jual, dia beli ke saya gitu kan, kredit ya, zaman itu kan. Otomatis kan saya everyday kan ke rumah gitu kan. Kalau zaman dulu kredit kan bayarnya, kalau jualan kan tiap hari gitu kan. Nah, ke rumah gitu. Terus saya iseng, lu jualan, wah makin jos aja lu jualan gitu kan. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, saya iseng, namanya cewek ya kan, aduh kalau bahasa kita tuh lemes banget gitu kan. Gua nanya, lu cari pengerti di mana, saya gitu kan, karena saya ngeliat itu emang nggak sewajarnya gitu kan, nggak sewajarnya. Terus begitu tuh dia nyemplong kan, di kaki Gunung Slamet gitu kan, di deket Curug deh. Kalau kayak gitu bukannya pakai tumbal ya gitu kan, enggak kata dia gitu kan, tapi kalau gua lupa ke situ nanti jatuh gitu kan, harus continue kata datang gitu, harus continue datang. Tapi itu emang bener, kayaknya tuh kayak beneran beli rumah itu yang ukurannya itu nggak kecil gitu kan, emang gede gitu kan. Ya untuk ukuran kayak gitu kayaknya cepet amat gitu kan, rumahnya gede. Ada berapa sih ya, kalau di Purwokerto kan ubin ya, ukurannya kan ubin gitu kan, adalah kayak 50 ubin kan, ada gede gitu kan. Terus di depannya itu ada kolam itu lucu. Kolam itu orang-orang bilang katanya kalau ada ular, udah ular tapi kepalanya segede kepala bayi gitu kan. Itu kan saya pikir ya emang di situ kan emang ya mungkin bawaan kolam atau gimana gitu. Yang di jalan tuh ini punya anak kedua, lahirnya agak cacat gitu, jadi kakinya agak kayak gini, agak bengkok, itu satu. Nah udah kayak gitu kan, tapi kita juga lewat whatever gitu kan, masih jualan, terus masih laku gitu. Terus next hamil lagi istrinya tuh ya kan.
Yang terakhir ini yang parah, lahirnya bener-bener kakinya yang nekuk kayak gini. Jadi posisi kayak kaki ayam direbus. Kaki ayam direbus kan otomatis kayak gini. Itu plek kaki ayam direbus. Sampai umur 9 bulan baru belajar jalan tuh anak. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak itu masuk panci yang kuah mie ayam yang ini yang bergula-gula kayak gitu, yang panas kayak gitu, langsung plung. Habis itu karena emang kebetulan itu suami saya yang nolong, digendong minta ke rumah sakit. Digendong ke rumah sakit itu udah penuh satu badan. Yang namanya 9 bulan masuk panci, masuk, kalau kita ini logika nggak sih gitu, anak kecil masuk panci udah kayak gitu. Dibawalah ke waktu itu ke Elizabeth, rumah sakit Elizabeth. Di situ pun anaknya minta wangsul gitu kan, pulang misalnya dia. Akhirnya kalau nggak salah 3 hari meninggal gitu. Nah disitulah setelah pasca meninggal itu kan kita jadinya apa ya, tanda tanya ya kan, kok aneh gitu loh. Pertama, bayi kok bisa kakinya bener-bener kayak ceker yang direbus gitu kan, dua-duanya kan otomatis jalannya tuh cacat gitu. Terus secara anak 9 bulan itu pancinya gede banget, karena kan emang jual mie ayam banyak banget, otomatis itu pancinya tuh gede banget. Kok bisa masuk ke situ, itu gimana judulnya gitu loh ya kan, secara logika nggak masuk akal. Udah kayak gitu pas saat meninggal sering keluar, dia sering datang gantung-gantung di meja yang mie ayamnya kan bikin sendiri tuh, digiling kayak gitu, otomatis kan mejanya tinggi kan, gantungan di situ. Akhirnya kita jadi ambil kesimpulan kan, ini berarti anak buat tumbal. Tapi emang kayaknya luar biasa, itu cepet beli semua rumah dibeli. Kayaknya kalau nggak salah dua rumah lah dibeli, orang tuanya juga rumahnya dibeli. Habis itu kan saya hijrah kan ke luar kota, jadi otomatis lama lah saya nggak tahu kabarnya kan, semenjak Asa itu meninggal. Saya nggak tahu tuh itu kan semaju apa. Ternyata setelah itu kan kejadian 2007-2008 kan, setelah saya itu pulang, udah lama kan saya merantau gitu aja kan, saya pulang tapi saya udah beda kampung lagi. Pas ngobrol itu ternyata udah nggak jualan mie ayam lagi, udah bangkrut, rumah pun udah dijual. Jadi kan karena semakin kesini kan saya semakin energi saya semakin kuat, terus insting saya semakin kuat juga. Saya akhirnya tembus. Ternyata itu Mas Tono itu lakukan pesugihan, yang ternyata itu tumbalnya itu anaknya sendiri, ya kan. Jadi dan perjanjian itu 20 tahun. Jadi pas 20 tahun itu habis, rumah semuanya habis. Sekarang entah, saya juga kadang nanya lah, itu Pak Tono sekarang di mana? Katanya udah di luar kota juga, beda di kota yang dulunya gitu. Dan sekarang katanya main rosok atau main apalah, udah ini semuanya udah nggak punya harta lah gitulah. Jadi saya ambil kesimpulan kayak gitu. Jadi berarti itu benar, nggak ada yang katanya pesugihan, penglaris yang instan minta ke makhluk gaib, apalagi yang black magic yang tanpa tumbal, itu bohong, ya kan. Jadi itu semuanya bohong. Itu akhirnya saya hitung, gitu kan. Akhirnya saya tembusin, ternyata itu perjanjian 20 tahun. Pas 20 tahun habis, miskin lagi. Akhirnya jualanan pun, padahal itu benar-benar minyak enak, asli itu minyak enak. Sebenarnya kalau percaya aja kan sama Tuhan, deketin diri sama Tuhan, mungkin sampai sekarang masih jalan, karena itu emang aslinya itu minyak enak. Kan banyak nih yang pakai pesugihan tapi nggak ada rasa gitu kan, tuh banyak ya kan. Kalau ini bener-bener aslinya itu enak, minyak enak, masakannya itu enak. Tapi ya itulah,
kita salah jalan ibaratnya. Makanya kita nggak boleh ngejudge orang itu imannya nggak punya iman atau nggak punya akhlak atau apa-apa, itulah kembali lagi qadarullah ya kan. Tapi sebaik-baiknya kita usaha, tetaplah kita ingat sama yang punya harta. Jadi mendingan kita minta ke Gusti Allah. Emang kalau rezeki dari Gusti Allah itu semakin kita dekat sama Gusti Allah, sama Tuhan, semakin cobaan kita semakin ditekan. Karena apa? Kita diuji sabar gitu loh. Karena nanti suatu saat Tuhan ngasih harta yang berlimpah, lu mampu nggak mengendalikan tuh harta? Lu mampu nggak jalanin harta itu ke jalan yang Allah ridhoi? Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore.